Gempa susulan, pasien sudah di luar. Nih, sudah kita evakuasikan keluar. Ini dia akan lebih besar sekali. Sudah evakuasi keluar pasien-pasien nih. Sudah tidak dibawa lagi. Shalom saudara, selamat datang kembali di channel kami Gasparius Ministry bersama saya Spesial Jeffrey Saljanuari, hamba Yesus Kristus Tuhan. Di video kali ini saya ingin berbagi berkat rohani dengan tema bersiaplah menghadapi goncangan. Baik, sebelum kita masuk pada pembahasan, simak dulu yang berikut ini. Baik saudara-saudara, mengapa saya mengangkat tema ini? Ya karena mengingat sejak tanggal 2 Januari tahun 2023 ada gempa yang sangat luar biasa yang terjadi di Jayapura. Nah, dan sampai hari ini pada tanggal 4 masih ada gempa-gempa susulan, bahkan jumlahnya hingga lebih dari 100 gempa susulan. Maka saya merasa tergerak untuk menyampaikan berkat rohani ini. Semoga apa yang saya sampaikan, apa yang saya jelaskan ini bisa menjadi berkat bagi saudara-saudara sekalian. Baik saudara, tema kita kali ini adalah bersiaplah menghadapi goncangan. Mari kita baca Alkitab kita sama-sama di dalam Ibrani pasal 12 ayat 26. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang ia memberikan janji, satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Nah saudara, sudahkah kita mempersiapkan diri untuk menghadapi goncangan? Sebab ia yang berjanji satu kali lagi akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Goncangan memang harus terjadi karena dia yang berfirman yang akan melakukannya. Dan segala sesuatu yang telah difirmankannya pasti akan digenapi. Sebab dialah yang melakukannya berdasarkan kedaulatan dan kehendaknya pada waktu yang telah ditetapkannya. Jadi saudara, part 1 yang akan kita bahas adalah bagaimana sikap kita supaya kita luput dari goncangan itu. Ibrani pasal 12 ayat 25 berkata, jagalah supaya kamu jangan menolak dia yang berfirman. Sebab jikalau mereka yang menolak dia yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput, apalagi kita jika kita berpaling dari dia yang berbicara dari sorga. Dari teks di atas, Rasul Paulus mengingatkan orang-orang Ibrani supaya jangan menolak dia yang berfirman. Dia yang dimaksud adalah Allah yang berfirman. Artinya respon kita terhadap firman Allah menentukan kita diluputkan atau tidak. Jadi kalau mau luput kita harus menerima dia yang berfirman. Siapakah dia? Dialah Yesus Kristus, firman yang telah menjadi manusia. Sekarang kita masuk pada part kedua, yaitu tujuan apa Allah menggoncangkan bumi dan langit. Mari kita baca firman Tuhan di dalam Ibrani pasal 12 ayat 27. Firman Tuhan berkata, ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Sekali lagi, karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi jelas bahwa Tuhan menggoncangkan bumi dan langit supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Oleh sebabnya kita jangan menaruh harapan atau berpegang pada apa yang dapat digoncangkan. Tetapi marilah kita berharap hanya pada Yesus yang tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Sekarang kita masuk pada part yang ketiga ya. Jika kita menerima Yesus, maka kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Mari kita baca firman Tuhan di dalam Ibrani pasal 12 ayat 28 dan 29.
Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya, dengan hormat dan takut. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Jadi saudara, mengucap syukur dan beribadah kepada Allah adalah hal yang utama bagi kita yang telah menerima kerajaan yang tak tergoncangkan. Dengan cara apa? Menurut cara yang berkenan kepadanya. Kenapa? Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Jadi saudara, kita harus mengenal Dia dari berbagai sisi. Sebab Allah kita adalah kasih, Allah kita adalah benar, Allah kita adalah adil, Allah kita adalah setia, dan Allah kita adalah api yang menghanguskan. Sekarang kita masuk pada part yang kelima, yaitu apa yang dimaksud dengan kerajaan yang tidak tergoncangkan. Ibrani pasal 12 ayat 22 sampai 24 berkata, "Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah, dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di sorga, dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna, dan kepada Yesus pengantara perjanjian baru, dan kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habil." Jadi jelas bahwa kerajaan yang tidak tergoncangkan adalah Bukit Sion, kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi, atau kata lain kerajaan Allah. Bukan dalam bentuk fisik, melainkan roh atau tidak dapat dilihat oleh mata jasmani kita. Oleh sebabnya kita membutuhkan iman untuk melihat perkara-perkara rohani. Sekarang kita masuk pada part yang ke-6, yaitu bagaimana caranya supaya kita dapat datang ke Bukit Sion, kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi. Efesus pasal 3 ayat 12 berkata, "Di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya." Jelas bahwa hanya satu jalan supaya kita dapat masuk ke dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan, yaitu dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepada Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi saya berpesan kepada saudara-saudara seiman, supaya dalam keadaan apapun tetaplah berpengharapan kepada Yesus. Jangan menolak Dia dan berpaling dari Dia. Jangan seperti Esau yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan, bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat, ia ditolak. Kenapa? Sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Roma 12 ayat 16 dan 17. Kisah Esau dan Yakub merupakan perlambangan dari orang yang tidak diberkati dan orang yang diberkati. Esau melambangkan orang-orang yang tidak diberkati, yaitu mereka yang tidak percaya Injil dan menolak Yesus dan berpaling dari Yesus. Mereka yang menjual hak kesulungan untuk perkara-perkara lahiriah. Tetapi Yakub adalah perlambangan dari orang-orang yang diberkati, yaitu mereka yang mendengar firman, percaya dengan sungguh-sungguh dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan berpegang teguh pada firman-Nya dan setia sampai akhir. Merekalah yang mendapat berkat kehidupan yang abadi. Pesan saya juga buat saudara-saudara yang belum percaya Injil dan belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadimu. Pintu anugerah masih terbuka untuk saudara. Bisa jadi ini adalah momentum bagi saudara untuk mendapatkan anugerah keselamatan dari Allah. Silakan direnungkan dan buatlah keputusan segera sebelum pintu anugerah tertutup bagi saudara. Doa saya bagi saudara, kiranya kasih dari surga Roh Allah bekerja di hidupmu, menimbulkan iman kepercayaanmu kepada Kristus Yesus yang berkuasa